Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas soal etika profesi, sesuatu yang jadi fondasi kepercayaan kita semua di masyarakat. Materi ini dirangkum dari karya Nur Hidayah. Oke yuk, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita bisa percaya gitu aja sama dokter, pengacara, atau insinyur? Jawabannya ya karena ada yang namanya etika profesi. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari definisinya dulu, terus lihat apa aja ciri-ciri profesi, lanjut ke fungsi kode etik, gali prinsip-prinsip intinya, dan terakhir kita lihat gimana kalau etika itu diuji. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar benar-benar paham, kita harus bedah dulu nih dua kata yang jadi kuncinya, etika dan profesi. Jadi, etika itu bayangin aja kayak kompas moral. Ini yang jadi panduan buat seorang profesional, mulai dari cara dia berpikir, berkarya, sampai pas harus ngambil keputusan-keputusan penting. Terus, apa itu profesi? Nah, ini bukan sekedar kerjaan biasa loh. Profesi itu butuh keahlian khusus, dan yang gak kalah penting, ada tuntutan buat ngikutin norma-norma sosial yang berlaku. Wah, kutipan dari Kir ini keren banget sih. Dia bilang etika profesi itu bukan cuma aturan kerja, tapi sebuah sikap hidup. Sikap hidup untuk melayani masyarakat dengan adil, tertib, dan tentunya pakai keahlian. Lantas, apa sih yang ngebedain seorang profesional dengan pekerja lain? Ternyata ada ciri-ciri khasnya yang bikin sebuah bidang kerja layak disebut profesi. Ini dia nih, 5 pilar utamanya. Jadi nggak cuma soal punya pengetahuan khusus saja, tapi juga harus ada standar moral yang tinggi, punya komitmen buat ngabdi ke masyarakat, dan biasanya butuh izin khusus plus tergabung di organisasi profesi. Dan ini bukan cuma ciri-ciri ya, tapi lebih kayak syarat mutlak. Sebuah profesi itu harus dibangun di atas dasar intelektual, persiapan yang matang, dan coba lihat poin terakhir. Ini yang paling penting. Pelayanan buat publik itu jauh di atas keuntungan pribadi. Nah, setiap profesi itu punya buku aturannya sendiri. Kita kenal sebagai kode etik. Dan fungsinya itu krusial banget. Simpelnya, kode etik itu panduan resmi. Isinya tentang gimana harus bersikap dan bertindak. Nggak cuma pas lagi kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berlaku 24 jam. Oke, kode etik ini punya 3 fungsi utama. Yang pertama, dia ngasih panduan yang super jelas. Semacam rambu-rambu lalu lintas lah. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh sama sekali. Jadi nggak ada lagi area abu-abu. Fungsi yang kedua, ini penting banget, yaitu sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya, masyarakat kayak kita jadi punya pegangan buat ikut ngawasin kerjaan para profesional itu. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Kode etik itu ibarat perisai, gunanya buat melindungi profesi itu sendiri dari campur tangan pihak luar yang mungkin punya kepentingan lain, jadi integritasnya tetap terjaga. Di balik semua aturan yang tertulis tadi, sebetulnya ada 4 prinsip inti yang jadi kompas moral setiap profesional. Yuk, kita lihat satu persatu. Keempat prinsip ini adalah jantungnya etika profesi. Ada tanggung jawab atas pekerjaan dan dampaknya. Ada keadilan yang nggak pandang bulu, otonomi buat bikin keputusan, dan yang paling pamungkas, integritas. Ini soal komitmen pribadi buat menjaga kehormatan profesi. Tapi, gimana kalau fondasi etika ini goyah? Apa yang terjadi ketika aturan dan prinsip ini dilanggar? Nah, di sini kita lihat 3 isu besar yang sering terjadi, malpraktek, korupsi, dan benturan kepentingan. Malpraktek itu soal penyimpangan prosedur, korupsi jelas melawan hukum buat memperkaya diri. Nah, yang bahaya itu benturan kepentingan, karena ini sering banget jadi pintu masuk menuju korupsi. Pelanggaran etika itu nggak terjadi gitu aja loh, penyebabnya kompleks, bisa karena faktor individu kayak nepotisme atau penyalahgunaan jabatan. Bisa juga karena faktor sistemik, contohnya hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan dari publik. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Di profesi Anda sekarang, atau di profesi yang Anda impikan, gimana caranya supaya etika ini benar-benar jadi landasan setiap tindakan kita? Ini jadi bahan renungan penting buat kita semua.